Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah latihan baca dan terjemah kitab dengan melanjutkan ayat yang kita baca sebelumnya. Masalah tafsir dari ayat 220. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mufassir al-allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taysirul Kalimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Lamma nazala qawluhu ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran syaqqa dhalika 'alal muslimina wa azalu ta'amahum an ta'amil yatama khawfan 'ala anfusihim min tanawuliha walau fi hadhil halati allati jaratil adatu bil musyarakati fiha wa sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dhalika fa akhbarahum ta'ala anna al maqsuda islahun amwalil yatama islahu amwalil yatama bihifdhiha wa siyanatiha walittijari fiha wa anna khaltatahum iyahum fi ta'ami wa ghairiha jaizun jaizun ala wajhi la yadurru bil yatama li'annahum ikhwanukum wa min sya'nil akhi mukhalatatu akhihi wal marji'u fi dhalika ila niyyati wal amali. Baik. Qala al-mufassir rahimahullah lamma nazala qawluhu ta'ala. Lamma zaraf. Lamma daraf. Baik, nazala. Fi'il madi. Qawluhu. Fa'il dari nazala. Fa'il dari nazala. Ta'ala. Fi'il madi. Baik. Innal ladina, sampingnya innal ladina. Inna. Saudaranya anna. Saudaranya anna. Alladina. Isimnya inna. Isimnya inna. Ya'kuluna. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Hukumnya? Marfu. Tanda rofanya? Subutun nun. Subutun nun. Betul. Sampingnya. Amwalal yatama. Amwala. Amwala maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Al yatama. Al yatama. Al yatama. Khabarnya inna. Lah. Tidak. Salah. Amwala. Nakiro atau marifah. Orang harus kaji begitu. Nakiro atau marifah? Nakiro. Nakiro. Al-yatama. Ma'rifah. Kalau nakiro marifah? Mudhafun ilaih. Nah itu kan kaidah sederhana. Harus itu dikaji terus. Iya, amwalal yatama. Berarti al yatama? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Berarti majrur. Tanda jarnya? Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Kenapa kasrah? Bukankah dia sigo muntahal jumu? Yatama. Mafa'il. Sama dengan mafa'al. Gimana itu? Ini jadi asalnya yatami menjadi yatama. Tanda jarnya fathah atau kasrah? Jarnya kasrah. Kenapa bukan fathah? Ismul ladhil ansari. Karena akhirnya ini alif. Akhirnya alif tidak berpengaruh kan? Yang penting kan ada harokat. Yang saya tanya harokat sembunyi ini siapa? Fathah atau kasroh? Karena dia ismul ladhil ansari. Yang sembunyi siapa?
Fathah. Fathah. Kan dia ismul ladzi Semula sila yang sar. la yang sorry. Betul itu Abu Dar? Salah Ustaz. Salah. Kenapa bisa? Karena mudhaf ilaih. Cocok. Dia Justru dia majrurkan karena dia mudhafun ilaih. iya, Cuma pertanyaan saya tanda jarnya apa ini yang sembunyi? pengajarnya kasrah muqaddarah. Iya, sama dengan temanmu tadi. Dia juga bilang begitu baru antum bilang salah. Berarti betul. Tapi dia fathah Ustaz dia bilang. Hah? Dia bilang fathah. Dia kasroh. Fathah muqaddar. Hmm? Fathah muqaddar tadi. Oh, fathah muqaddaro. Kalau Iya. antum? Saya kasrah muqaddar. Ustaz. Kasroh muqaddaro. Iya, kenapa kasroh? Dia fathah. Karena dia isi maksur Ustaz. Nah, isi maksur kan bisa kasroh muqaddaro, fathah muqaddaro. Kan dhamma muqaddaro. Kenapa? Apa tadi pertanyaan Ustaz? Nah, pertanyaannya ini yang sembunyi siapa? Kasrah Ustaz. Cepat kok enggak Iya. sabar itu mubar. Kasrah Ustaz. Kasrah. Hah? Kasrah muqaddar. Kasroh muqaddaro. Kenapa kasroh bukan fathah? Kena ismul ladzi lan sorif. Iya. Kan ismul ladzi lan sorif. Iya, Iya kan? Iya. Ismul ladzi lan sorif majrur dengan tanda apa? Dengan tanah fathah Ustaz. Fathah kan? Iya. Kenapa antum enggak bilang fathah muqaddaro? Kenapa antum bilang kasroh muqaddaro? Beda dengan Andi Arhan. Oh, enggak Ustaz, sama-sama. Ini dia sama. Nah, berarti sekarang antum berubah kan? Baru Ustaz. Berarti Andi Arhan tadi benar. Iya, rujuk. Benar? Saya rujuk Ustaz. Saya rujuk ya. Baik. Iya. Nah, Indak Mubar. Dari tadi dia kodong. Mubar. Bukan fathah muqaddar. Salah berarti dua orang ini. Salah. Mayoritas ini saudara. Biar lagi. Biar mayoritas. Biar Salah. Kenapa bisa salah? Karena ini tidak berlaku lagi, harus terbatalkan amalannya ismul karena beragandengan dengan al. Al yang membatalkan fathah muqaddaro. Seharusnya ini kan fathah yang sembunyi. Tapi al kan ismul ladzi lan sorif batal majrur dengan fathah kalau ada siapa? Ada al, ya kan? Jadi kalau ada al jangan bilang lagi fathah muqaddaro walaupun dia ismul ladzi lan sorif, bilang apa? Kasroh muqaddaro. Paham Abu Dar? Paham Arhan? Perlu studi terus ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi dipikirkan itu, alhamdulillah. Baik, betul. Sampingnya. Masya Allah. Dulman. Hal Ustaz. Hal. Apa? Hal. Hal. Enggak. Dulman. Bisa juga irob hal ini enggak apa-apa. Cuman ini kan masdar. Begitu. Kalau antum bilang, tapi nanti kalau antum sudah belajar buku tinggi, bahwa ternyata masdar bisa juga jadi hal. Tapi asal kalau kita di buku dasar, yang menjadi hal itu kan isim fa'il, isim maf'ul, dalam pecahan. Jadi selalu itu menjadi hal untuk dasar. Isim fa'il, isim maf'ul, itu menjadi hal. Makanya rokiban, isim fa'il. Dipahamkan? Iya, isim maf'ul, markuban, itu kalau dasar. Cuma nanti kalau kita belajar tinggi, enggak apa-apa, masdar bisa juga menjadi hal. Jadi benar ini kalau dibilang hal juga, benar. Tapi kita ini kan masih i'rab dasar. Masih i'rab apa? Dasar. Ini masdar saudara. Masdar. Kalau sama dengan lafadz fi'il, apa dia? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kalau tidak sama dengan lafadz fi'il, Maf'ul li ajli. kan begitu aja. Sama dengan lafadz fi'il, maf'ul mutlak. Tidak sama, maf'ul li ajli. Sekarang fi'ilnya ya'kulun. Masdarnya dulman. Sama lafadz atau tidak? Tidak. Berarti siapa dia? Maf'ul li ajli. Begitu caranya. Itu untuk dasar. Untuk dasar. Jelas ini? Walaupun nanti kalau kita sudah tinggi, ini juga saya bisa i'rab hal. Cuman beda saya terjemah. Kapan saya i'rab maf'ul li ajli, maka nanti saya akan terjemah karena kedoliman. Kalau saya i'rab hal berarti dalam keadaan dolim. Paham tak? I'rab itu mempengaruhi terjemahan. Hati-hati.
I'rab itu mempengaruhi terjemahan. Jadi antum i'rab apa, itulah nanti terjemahannya. Jadi jangan anggap sepele itu mengetahui i'rab. Kalau antum tahu i'rab, maka terjemahannya akan ditahu. Susunannya. Lanjut. Betul. Innama ya'kuluna. Sampingnya. Innama. Saudaranya Anna. Saudaranya Anna. Terus masih beramal atau tidak? Tidak. Tidak beramal. Kenapa? Karena kemasukan ma. Ada ma. Inna batal amalannya kalau ada ma. Makanya setelahnya bisa sudah jumlah fi'liyah. Seharusnya kan setelah inna pasti isim. Kan begitu? Karena dia masuk pada isim. Tapi karena ada ma, batal amalannya dan sudah bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Ya'kuluna. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari hukumnya. Marfu' Marfu. Tanda rupanya. dengan thubutun nun. Fi butunihim. Fi butuni. Majrur. Butuni majrur karena Fi. him. Mudhafun ilaih. Betul. Sampingnya naron Maf'ulun bih. dari. Ya'kuluna. Betul. Betul. Iya, ya'kuluna naron fi butunihim. Baik. Betul. Iya. Wasayaslauna. Sampingnya. Ta. Tanda fi'il. Tanda fi'il. Yaslauna. Fi'il mudhari. Hukumnya. Marfu. Marfu. Tanda rupanya. Thubutun nun. Sa'iron. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Betul. Sampingnya. Syakko. Fi'il madi. Fi'il madi. Dalika. Maf'ul bih. Lah. Syakko dalika. Mubtada. Lah. Dalika. Sebagai apa kira-kira? Syakko fil madi. Sudah aman. Dalika. Sampingnya. Sultan ya? Siapa lihat nama panggilanmu? Sultan Ustaz. Sultan. Indak Sultan. Dzalika fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il dari syakko. Tapi kenapa tidak di domah? Mabni. Mabni. Kan dalika isim isyarah mabni. Padahal dia sebagai apa, Pak? Fa'il. Ahsanta. Betul. Betul. Alal muslimina. Jar majrur. Betul. Sampingnya. Wa'azalu. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Hukumnya Marfu. marfu. Mabni di atas dhamma karena dia bersama dengan wawu jamaah. Baik. Mabni dari dhamma kan dia bersama dengan wawu jamaah. Betul. To'ama. Maf'ul bih. Hum. Mudhafun ilaih. Betul. Sampingnya. Anto'ami. Jar majrur. Al-yatama. Mudhafun ilaih. Betul. Tanda jarnya. Kasrah muqaddarah. Betul. Kenapa bukan fathah muqaddaro? Karena beralif lam. Nah, itu, satu kali itu didapat. Kan sama semua susunan Arab. Ahsanta. Sampingnya. Khaufan. Maf'ul li ajli. Ahsanta. Kenapa antum tidak bilang maf'ul mutlak? Tidak sama lafaznya. Dengan? Fi'ilnya. Betul. Kan azalu. Sama nggak dengan khaufan? Tidak sama. Kalau tidak sama dengan lafaz fi'il maka langsung bilang apa? Maf'ul oleh ajli. Ahsantum. Masya Allah. Mantap. Ala anfusihim. Jar majrur. Him. Mudhafun ilaih. Betul. Sampingnya. Kacamata. Indak. Zakaria. Zakaria nama antum tak? Iya. Mulai saya hafal-hafal ini. Tapi belum semuanya ini ya. Iya. Min tanawuli. Min tanawuli. Jar majrur. Jar majrur. Saya baca tanawul karena pasti masdar. Kan tidak mungkin tanawal. Kenapa? Dari mana saya tahu? Masuk huruf dia. Kan ini kan bisa saja fi'il, bisa saja isim. Wazan tafa'ala. Kalau fi'il.
Kalau isim tafaul. Tapi kenapa saya baca tafaul isim? Kan ada min. Min kan tanda siapa? Tanda jer, tanda isim. Iya kan? Tanda isim berarti setelahnya harus saya baca isim. Kalau isim berarti tafaul, bukan tafaal. Paham cara melihatnya? Ini kan gundul. Bisa saja tanawala, bisa saja tanawula. Paham kan? Saya tentukan itu dari tanda isim atau tanda fiil sebelumnya. Kalau tanda isim tanawul, kalau tanda fiil tanawal. Jelas ini? Itu caranya. Min tanawuli ha. Mudhafun ilaih. Betul, ahsan. Sampingnya? Depannya. Iya. Ayo, mantap. Walau fi hadhil halati. Al-halati. Badal. Dari Hadihi. hadihnya sendiri apa hukumnya? Majrur. Karena Fi. allati. Allati na'at. Dari. Al-halati. Dari mana untuk tahu itu naat? Ma'rifah. Betul. Sampingnya. Masya Allah. Ini orang-orang sudah pada pintar semua ya. Jarot. Fil madi. Dari mana untuk tahu? Ada ta ta'nis. Betul. Al-adatu. Fa'il. Fa'il dari? Jarrad. Betul. Bil musyarakati. Jar majrur. Betul. Fiha. Jar majrur. Betul. Sampingnya. Wasa'alu. Fil madi. Fil madi hukumnya. Marfu. Marfu. Tanda rofanya. Dhammah. Dhamma di atas. Lam. Di atas lam. Karena ada kosong dari penasab dan. Karena kosong. Dia marfu karena kosong dari penasab dan penja. Mabni Ustaz. Oh, mabni. Iya, sadari kesalahannya. Jadi ulang. Ulang. Sa'alu. Fil madi mabni. Fil mati mabni di atas. Dhammah. Dhamma. Karena bisa dhamma? Karena fil madi Ustaz. Doroba. Kenapa saya tidak dhamma na fil mati? Kotala. Kenapa dia saya saya fathah na fil mati? Bersambung dengan waw jamaah. Itu dia. Kan fi'il madi cuma 3 keadaan. Fathah, dhammah, sukun. Jadi paling gampang itu dihafal fi'il madi. Bersambung dengan waw, dhammah. Bersambung dengan dhamir berharokat. Ta, ti, tu, na, sukun. Selain itu fathah. Betul. Sampingnya. An-nabiyya. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dari sa'alu. Dia sudah punya fa'il. Ada. Mana? Wow. Wow itu fa'ilnya. Berarti an-nabiyya maf'ul bih. Sallallahu alaihi wasallam. Shalla. Fil madi. Allahu. Fa'il. Dari. Shalla. Alaihi. Jar majrur. Wasallama. Ataf. Dan dia siapa? Fil madi. Nah, itu irobnya sallallahu alaihi wasallam. Mantap, semua sekarang bisa di-irob. Iya. Biar sallallahu alaihi wasallam kita irob. Anda paham kan? Nah, paham ini Abdullah Maros? Jangan menghayal Abdullah. Baik. Andalika sampingnya? Jar majrur. Jar majrur. Kenapa tidak dibaca ki? Karena dzalika mabni. Mabni. Siapa dia? Isim isyarah. Isim isyarah. Fa akhbarohum. Akhbaro fi'il madi. Hum. Maf'ulun bih. Betul. Ta'ala. Ta'ala fi'il madi. Betul. Iya, sampingnya. Annal maksuda. Anna. Anna harfun nawasikh. Maksuda isimnya anna. Temannya siapa Anna? Temannya inna. Betul. Islahu. Khabarnya. Khabarnya siapa? Anna. Amwali. Dia mudhafun ilaih. Betul. Al-yatama. Mudhafun ilaih. Betul. Itu mudhafun ilaih terakhirnya ahsanta. Sampingnya betul. Bihifdiha. Bihifdi. Hifdhi majrur dengan bi. Ha. Ha mudhafun ilaih. Wasiyanatiha. Siyanati. Siyanati
Ma'tuf ke hifzi. Betul. Ha. Ha mudhafun ilaih. Wal ittijari. Ma'tuf kepada hifzi. Betul. Fiha. Fiha jar majrur. Betul. Sampingnya. Wa anna. Harfu nawasikh. Betul. Khul tota. Khultata ismu anna. Betul. Hum. Mudhafun ilaihi. Iyahum. Maf'ulun bih bi khultah. Betul. Pokoknya dapat iyahum pasti maf'ul bih. Dimanapun dia bilang maf'ul bih kamu. Dah, maf'ul bih. Iya, betul. Ahsanta. Sampingnya. Fi to'amin. Jar majrur. Wa ghairi. Ma'tuf ila ta'am. Hi. Mudhafun ilaihi. Jaizun. Khabar anna. Khobar anna. Betul. Kan belum ada khobarnya. Belum ada khobarnya. Jaizun khobar anna. Ala wajhin. Jar majrur. Betul. Sampingnya. La yadurru. La. La yadurru. La nafi. La nafi. Betul. Yadurru. Fil mudhari marfu. Fil mudhari marfu. Tanda rofanya. Dhamma. Kenapa bisa marfu? Kosong dari penasab dan penjazam. Betul. Bil yatama. Jar majrur. Li annahum. Anna. Saudara inna. Hum. Isim anna. Betul. Sampingnya. Ikhwanukum. Ikhwanu. Khobarnya anna. Khobarnya anna. Kum. Mudhafun ilaihi. Betul. Wa min sya'ni. Jar majrur. Al-akhi. Mudhafun ilaihi. Tanda jarnya. Kasroh. Kasro. Bukankah dia asma'ul khamsah? Dia tidak memenuhi syarat. Apa itu syaratnya yang dia tidak Syaratnya itu harus beral dan syaratnya itu tidak mudhof dan tidak beral, tapi di sini dia beral. Masuk, saya tidak mengerti. Apa syarat yang tidak terpenuhi al-akhi? Sehingga dia dijadikan dengan kasro, harokat, bukan dengan huruf. Oh, siapa? Al-akhi. Al-akhi. Tidak mudhof. Tidak mudhaf. Kan? Dia tidak apa? Tidak mudhaf. Itu masalahnya. Iya kan? Sudah lewat kan? Syarat ismul ladzi asma'u sittah di i'rab dengan i'rab huruf. Kalau dia mudhaf. Dia sekarang tidak mudhaf. Ahsanta, betul. Lewa min sya'nil akhi. Sampingnya. Mukhalatatu. Khabar muqaddam Ustaz. Apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar, betul. Karena di depannya ada jar majrur. Akhihi, akhi. Akhi mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Mudhafun ilai, tanda jarnya? Akhi dengan anu Ustaz. Iya. Dengan iya. Tanda jarnya dengan akhi. Akhi. Ya. Ya. Tanda jarnya? Ya. Iya, hi. Mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Ah, ini bedanya ini. Akhihi terpenuhi syarat, mudhaf. Al-akh tidak terpenuhi syarat, kan dia tidak mudhaf. Jadi beda alamat. Beda alamat. Betul. Wal marji'u sampingnya. Mubtada. Betul. Fi dzalika. Jar majrur. Ilan niyati. Jar majrur. Wal amali. Ataf. Betul. Betul, terjemahkan. Tatkala telah turun firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dalam keadaan zalim tidak lain mereka. Atau karena kedoliman, bisa begitu. Terus, tidak apa-apa, lanjut. Tidak lain mereka memakan api ke dalam perut-perut mereka. Ya'kulun, tidak harus diterjemahkan makan, maksudnya memasukkan. Kan orang dikatakan makan kalau dia masukkan. Dia masukkan ke dalam perut mereka. Terus? Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sekarang ini di dunia orang yang makan harta anak yatim itu memakan api. Tapi nanti di hari kiamat akan masuk ke dalam api menyala-nyala. Ini jadi turun ayat ini sebelumnya. Turun ayat ini. Jadi lamma nazala qauluhu ta'ala, tatkala turun firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dalam keadaan zalim,
Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sungguh tiada lain mereka memasukkan dalam perut mereka api. Wasayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api. Terus? Hal itu memberatkan orang-orang muslim. Dan mereka memisahkan makanan-makanan mereka dari makanan-makanan anak yatim. Nah, ketika turun ayat tadi, langsung para sahabat, karena mereka banyak juga memelihara anak yatim. Ya, karena masa itu adalah masa susah. Jadi banyak sekali para sahabat, karena juga Nabi anjurkan untuk membesarkan anak yatim. Ketika turun ayat yang ini, berat bagi mereka, akhirnya mereka pisahkan makanan mereka dengan makanan anak yatim. Jangan sampai kalau gabung, bisa saja kita memakan makanan dia. Dipahami ini sekarang? Berat bagi kaum muslimin. Waktu turun ayat ini, terus? Karena takut atas diri-diri mereka dari memakannya. Lihat sahabat dulu. Karena takut saja mereka langsung pisahkan. Terus? Meskipun dalam keadaan ini yang kebiasaan itu terjadi dengan berserikat di dalamnya. Meskipun sebenarnya secara kebiasaan, ya orang tidak masalah sebenarnya saling makan kalau lagi berjamaah. Iya kan? Tapi kan sahabat orang yang sangat hati-hati. Mereka kalau membuat itu akan melanggar, maka mereka langsung pisahkan. Mengamalkan ayat. Terus? Dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal itu. Inilah ayat yang sekarang kita baca. Wa yas'alunaka anil yatama. Inilah setelah itu turun ayat yang ini tadi. Para sahabat merasa susah karena harus memisahkan makanan anak yatim dengan makanan mereka. Belum lagi kan enggak. Pasti perasaan kita enggak enak. Masa kita pisahkan makanannya orang, ya kan? Kita makan, mereka juga makan tapi pisah. Sahabat bertanya kepada Nabi tentang itu. Terus? Maka Allah mengkabarkan kepada mereka sesungguhnya yang dimaksud adalah memperbaiki harta-harta anak yatim. Dengan menjaganya dan melindunginya serta memperdagangkannya. Jadi tidak apa-apa kita gabungkan harta anak yatim dengan yang kita punya, tapi maksudnya adalah islah. Supaya harta anak yatim itu menjadi bagus. Menjaganya. Bahkan kita ittijar biha. Menjadikan dia sebagai modal perdagangan supaya harta anak yatim itu tidak hanya terkurangi dengan zakat. Tapi kita perdagangkan supaya berkembang harta anak yatim itu. Dipahamkan? Tidak dimakan oleh zakat. Tidak dimakan oleh zakat sehingga berkurang. Jadi boleh harta anak yatim dijadikan modal usaha. Tapi tetap punya harta, tetap punya anak yatim. Terus? Dan bahwasanya mereka mencampuri anak-anak yatim pada makanan-makanannya dan selainnya, itu boleh di atas sisi tidak membahayakan anak-anak yatim. Paham tak? Artinya makan bersama anak yatim. Nah, campur gabung. Mukhalatoh itu gabung. Bersama anak yatim ketika makan. Ya, dan selainnya, selain makan juga. Itu enggak apa-apa. Itu boleh. Cuman la yadurru bil yatama. Kalau itu tidak membahayakan anak yatim. Dipahamkan? Kalau membahayakan anak yatim, ini anak yatimnya kaya banyak hartanya. Akhirnya kita sengaja gabung supaya bisalah. Iya kan? Yang kita makan harta anak yatim. Ini kan banyak sekali yang begitu. Itu di panti asuhan dan yang lainnya. Mereka gunakan nama anak yatim ya untuk mencari harta. Jadi kalau kita memakan tidak membahayakan anak yatim, kita gabung, tidak ada masalah. Kenapa itu? Karena sesungguhnya mereka itu adalah saudara kalian. Kenapa tidak masalah kita gabung? Itu anak yatim juga saudara. Tidak perlu kita pisahkan gara-gara dia miskin. Nah itu anak yatim itu saudara kalian. Terus? Dan dari keperluan saudara adalah bergaul dengan saudaranya. Wa min sya'nil akh. Dan dari keberadaan saudara itu pasti bergaul dengan saudaranya. Dipahami nih? Makanya Allah singgung itu. Allah katakan, fa ikhwanukum fa in tukhalituhum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian gabung dengan anak yatim, itu saudara kalian. Tidak perlu kita merasa malu bergabung dengan anak
yatim? Karena namanya saudara itu tentunya bergabung bersama. Paham kan? Terus? Dan yang menjadi patokan dalam hal itu kepada niatnya dan amalannya. Ternyata yang menjadi patokan, rujukan kita adalah niat. Kamu gabung dengan anak yatim untuk apa? Kalau untuk memakan hartanya, haram. Tapi kalau untuk bergabung dalam artian kita sama-sama menunjukkan kita sama dengan dia, kan dia saudara kita, boleh. Jadi kembali ke niat. Kenapa kita urus anak yatim? Dipahamkan? Apakah hanya sekedar untuk mencari uang, kemudian kita memakan uang itu atas permintaan atas nama anak yatim? Atau kita senang saja gabung dengan anak yatim, bukan karena mau memakan hartanya. Makanya kata Syekh, kembali ke niat. Kembali ke niat. Lanjut. Faman alima min niyatihi annahu muslihun lil yatimi. Nah, kalau di saya ada tambahan Allahnya, faman alimallahu. Nah, tapi enggak apa-apa. Jadi yang penting antum nanti tinggal tahu siapa fa'ilnya alima. Siapa fa'ilnya? Alima. Fa'ilnya alima Allah. Terus? Walaysa lahu ta'amun fi malihi. Falau dakhala alaihi syai'un min ghairihi qasdin. Lam yakun alaihi ba'sun. Wa man alimallahu. Apa tadi? Min ghairi qasdin. Baik. Terus? Wa man alimallahu min niyatihi anna qasdahu bil mukhalatati at-tawassulu ila akliha fadhalika alladhi huwa harija wa athima. Hurrija wa athima. Wa uthima. Wal wasailu laha ahkamul maqasidi. Masya Allah. Iya. Faman alimallahu. Sampingnya. Man. Mubtada. Alima. Fi'il madi. Allahu. Fa'il. Min niyatihi sampingnya. Jar majrur. Hi. Mudhofun ilai. Annahu. Temannya innahu. Isim anna. Isim anna, betul. Belakangnya indak syamsul. Muslihun. Khobarnya anna. Lil yatimi. Jar majrur. La walaysa. Saudaranya kana. Saudaranya kana, betul. Lahu. Jar majrur. Toma'un. Isim kana. Isim laisa. Betul. Ahsanta, betul. Lah sampingnya. Fi mali. Jar majrur. Hi. Mudhofun ilai. Betul. Falau dakhola. Fil madi. Sekarang saya kasih tahu lau. Setelahnya itu selalu juga fi'il. Sama dengan idha. Sama dengan apa? Idha. Lau setelahnya selalu fi'il. Jarang isim. Iya. Banda? Karena dia semakna dengan idha. Semakna dengan in. Jika. Kalau. Begitu artinya. Dipahami ini? Baik. Karena beberapa kali lewat. Jadi setelahnya itu biasa fi'il langsung. Dakhola. Jadi saya baca fi'il. Fi'il apa tadi? Fi'il madi. Betul. Hukumnya? Mabni. Betul. Alaihi. Jar majrur. Betul. Sampingnya? Syai'un. Fa'il. Dari? Dakhala. Betul. Min goiri. Min harfu jar. Goiri. Majrur. Karena? Min. Qasdin. Nah. Lah. Tidak. Ada teorinya itu dalam nahwu, sudah dikasih tahu. Goir ini siapa? Temannya siapa? Temannya in atau kana? Temannya siapa itu goir?
Sebentar antum akan tahu sampingnya. Goir adawatul istisna. Alat istitna, temannya illa. Setelah goir, selalu dibaca apa? Mudhofun ilaih. Selalu mudhofun ilaih majrur. Saudara di nahwu setelah goir dan siwa. Setelah goir dan siwa, selalu majrur. Dipahamkan? Sebagai mudhofun ilaih, betul. Min goiri qasdin. Lam yakun lam. Lam. Huruf penjazam. Alat penjazam, betul. Yakun. Fi'il mudhari. Hukumnya. Majzum bilam. Betul. Alaihi sampingnya. Jar majrur. Jar majrur. Ba'sun. Fa'il. Fa'il. Isim yakun. Isim yakun. Yakun itu siapa? Pecahan dari kana. Pecahan dari kana. Kana yakunu. Paham kan? Santa, mantap. Betul. Waman alima. Allahu sama tadi min niyatihi. Sama ya. Anna qasdahu. Sampingnya. Anna. Anna temannya Inna. Qasda. Isimnya Anna. Betul. Hu. Mudhafun ilaih. Betul. Sampingnya bil mukhalatati. Jar majrur. Hah? Jar majrur. Jar majrur. At-tawassula. At-tawassulu. Mubtada. Lah. Itu isi khobar anna. Khobar anna. Kan anna qasdahu. Anna qasdahu isimnya kan. Cari khobarnya. Bil mukhalatati jar majrur. At-tawassulu khobarnya anna. Betul. Ila akli sampingnya ila akli. Jar majrur. Ha. Mudhafun ilaih. Dicetakan saya. Watana wuliha. Ada kata itu. Tidak ada masalah. Fadalika. Mubtada. Alladhi. Khobar. Lah. Badal naat atau bayan. Betul. Sampingnya hurrija. Milmani majhul. Betul. Wa ustima. Yang ma'tuf. Diatopkan. Terus dia siapa? Milmani majhul. Betul. Sampingnya. Wal wasailu. Mubtada. Mubtada. Betul. Laha. Jar majrur. Betul. Ahkamu. Khobar. Khobar bisa. Tapi bisa juga di-i'rab sebagai apa untuk laha. Nanti khobarnya berupa jumlah. Mubtada muakhir. Bisa mubtada muakhir untuk laha. Nanti ada i'rab lain lagi itu ya insyaallah. Al-maqasidi. Mudhafun ilaih. Santa. Sampai situ terjemahkan. Maka barang siapa yang Allah ketahui dari niatnya bahwasanya dia berbuat baik kepada anak yatim dan dia tidak tamak dalam hartanya. Baik. Nah, jadi kembali ke niat. Siapa yang Allah tahu? Ingat, hanya Allah yang tahu itu niat. Allah yang tahu itu niat. Siapa yang Allah tahu dari niatnya bahwa dia adalah memang muslih, memperbaiki, menjaga anak yatim, niatnya baik. Terus. Maka meskipun telah masuk atasnya sesuatu dari selain maksudnya, tidak mengapa atasnya. Dan siapa yang Allah ketahui dari... Paham ini? Jadi misalnya gini, Allah tahu dia ini memang orang memang murni untuk anak yatim. Memelihara anak yatim dan hartanya anak yatim. Dia tidak ada sama sekali ketamakan terhadap hartanya. Maka kalau ada sedikit masuk tanpa ada maksud. Maksudnya bercampur sedikit hartanya dengan harta anak yatim. Tanpa disengaja. Tidak masalah itu. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Dipahami kan? Hal yang tidak bisa dihindari. Masya Allah. Terus. Dan siapa yang Allah ketahui dari niatnya, bahwasanya tujuannya dengan bergaul adalah untuk mendapatkan, untuk sampai pada memakannya. Maka itulah. Dicetakan saya ada atof watanawuliha, untuk memakannya atau mengambilnya. Karena orang itu kan tidak harus harta anak yatim itu dimakan. Dipahamkan? Ada yang dipakai. Dia pakaikan harta anak yatim untuk beli motornya, beli mobilnya.
Dipahamkan? Beli bajunya, beli celananya. Jadi tidak harus makan. Jangan sampai nanti, saya tidak makan ya Ustaz, saya cuma pakai. Sama, paham kan? Makanya perlu ini yang hilang di antum itu watanawuliha. Yang dia memang bergaul dengan anak yatim tujuannya adalah untuk sampai kepada memakan harta anak yatim. Atau tanawul, mengambil harta anak yatim. Maka terus? Maka itulah orang yang berbuat kesalahan dan berbuat dosa. Inilah dianggap hurrija wa uthima. Dianggap berbuat salah terhadap harta anak yatim dan dianggap dosa. Terus? Dan wasilah kepadanya adalah seperti hukum dari yang dimaksudkan. Ini kaidah besar. Ini kaidah fikhiyah namanya. Al-wasailah ahkamul maqasid. Wasilah. Tahu wasilah lah? Pengantar. Hukumnya seperti maksud. Dipahami ini? Dipahami ini? Namanya pengantar itu mengambil hukum tujuan. Ujungnya kita misalnya kita berjalan dari rumah ke Masjid Jannatul Firdaus. Apa hukum jalan dari rumah ke Masjid Jannatul Firdaus? Bernilai pahala atau tidak? Tergantung maksudnya kita ke Jannatul Firdaus apa. Paham ini? Kalau maksudnya untuk belajar, ya jalannya itu adalah bernilai belajar. Dipahami ini? Tapi kalau ke Jannatul Firdaus tujuan kita adalah mau merampok isi masjid, sudah. Dosa nggak itu jalan dari sana ke sini? Begitu maksudnya. Jelas kan? Ini hukum. Ini namanya kaidah kubro. Ini kaidah besar. Kaidah besar. Masuk dalam seluruh bab ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah. Ini kaidah. Al-wasail lah ahkamul maqasid. Kalau maksudnya sunnah maka sunnah pengantarnya. Kalau maksudnya wajib maka wajib pengantarnya. Gini, contoh. Hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki wajib. Apa hukum berjalan ke masjid? Begitu maksudnya. Hukum berwudu pakai air. Apa hukumnya? Apa hukumnya berwudu pakai air? Kalau bisa pakai air. Wajib. Apa hukum beli air kalau mampu? Wajib, begitu maksudnya. Padahal beli air itu mubah. Tapi pengantar ke wajib, wajib. Pengantar ke sunnah, sunnah. Pengantar ke haram, haram. Apa hukum beli parang? Mubah. Tapi untuk bunuh orang, kenapa bisa jadi haram? Pengantar ke haram. Apa hukum beli bambu? Mubah. Untuk curi mangga? Apa hukum curi mangga? Haram. Apa hukum beli bambu untuk curi mangga? Begitu maksudnya. Makanya antum hafal. Kalau kita dianjurkan untuk hafal kaidah-kaidah besar namanya. Kaidah yang bisa dipraktekkan. Jadi nanti antum bisa berfatwa dengan kaidah ini. Kan ini kaidah kubro namanya. Dalam syariat kita ini dalam pembahasan ilmu fikih ada namanya kaidah kubro yang dipraktekkan di seluruh ilmu. Di seluruh keadaan. Al-wasaillah ahkamul maqasid. Wasilah. Pengantar itu memiliki hukum tujuan. Mubah, mubah. Haram, haram. Makruh, makruh. Sunnah, sunnah. Wajib, wajib. Dipahami ini kaidah? Alhamdulillah kita dapat di sini. Iya kita dapat di sini. Wallahualam. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.